everybody, welcome back again to my channel. Jadi hari ini aku mau melakukan review untuk bullet journal aku. Jadi ada 3 bullet journal di sini. Ya, nah ketiga ini adalah bullet journal sering aku gunakan. Yang pertama ini bullet journal yang untuk schedule sehari-hari. Kedua ini adalah diary, jadi aku nulis semua hal tentang kehidupan pribadi aku. Kemudian yang ketiga ini adalah semacam kompilasi dari spread-spread yang aku pakai sepanjang tahun gitu. Jadi aku pisahkan supaya lebih mudah aja kayak gitu. Ya, walaupun tampangnya agak sedikit tidak begitu menyenangkan, tapi ini actually really helpful for me. Dan yang akan kita bahas sebenarnya berkisar ke buku ini. Nah, buku ini yang pertama di first page kamu akan melihat judulnya yaitu Cempaka List of Bullet Journal. Kemudian pada halaman selanjutnya itu ada index atau daftar isi ya, buat daftar isi. So di index ini adalah hal-hal yang aku memang tulis untuk buku ini. Jadi ada Specials for the Gigi, Love the Earth, Time Management, Social Charity, Books to Read, Business Idea, Focus Point, dan sebagainya. Nah ini semua ada dalam buku ini. Terus kemudian di sebelahnya itu adalah specialist. Jadi di sini aku mendata spesialis yang kira-kira aku mau lanjutkan nanti. Apa sih yang mungkin masuk ke dalam yes dan apa yang masuk ke dalam no, seperti itu. Dan emang aku sekarang sudah kepikiran maunya kemana. Kemudian yang di halaman selanjutnya adalah Love the Earth. Dimana Love the Earth ini adalah hal yang aku lakukan 1 tahun yang lalu. Jadi pada saat aku lagi hype-nya untuk ya menyayangi bumi seperti itu deh. Tapi di sini ada bottle water, utilities, usable bag, Kindle, itu semua barang-barang yang bisa gunakan. Kemudian juga ada your waste di sini. Nah, your waste ini adalah barang-barang yang aku buang gitu. Jadi kayak pampers, masker, kayak vehicle full, plastic purveyor, some kind of that. And then at the bottom, you could see that this is something that aku mau pelajari nantinya kayak gitu untuk Love the Earth tadi, seperti ya toothbrush dan segalanya. Tapi untuk sekarang belum pernah aku lakuin sih, jadi maybe later on. So di sampingnya adalah time management. Di sini time managementnya adalah aku susah banget mengatur waktuku di kuliah. Jadi aku buat rule of 3 days. Jadi aku ngelakuin semua hal seperti ya baju putih itu harus dibersihkan, kaos kaki, botol minum segala macam. Selain 3 days ada yang setiap 1 bulan, setiap 1 minggu, setiap 2 bulan itu. Semua aku data supaya aku lebih paham juga schedule aku dengan lebih tertata juga, seperti yang kalian bisa lihat di 2 minggu ada boba agak sebenarnya tiap 2 minggu boba, kayak aku agak gemuk juga sih di Surabaya gitu, ada ya dalam 6 month itulah. Dan ini semua supaya aku lebih mudah aja. Kemudian kalau di bagian bawah kamu bisa lihat sendiri kan, di bagian bawah itu ya itu adalah video editing, dimana di sini dulu waktu aku susah banget atur jadwal aku antara koas dan juga antara video editing, dan lama banget nih laptop aku tuh bakal buffering lama banget. Jadi aku buat waktu-waktu yang tepat buat ngelakuin video editing kayak gitu. Not like now, karena sekarang pakai Mac jadi beda banget sih rasanya. Untuk video editing lebih gampang dan cepet banget kayak gitu. Terus when we are flipping the page again, we could see that ada 2, yaitu social charity dan books to read. Jadi social charity ini adalah hal-hal yang aku lakukan tiap bulan. Aku data, tapi akhirnya aku lost track juga sih dari Maret tahun ini, jadi nggak ke-track juga apa yang aku lakukan. Jadi ada WWF, donate blood, kemudian juga ada like Kita Bisa dan bakso, seperti itu aku data. Kemudian sampingnya ada books to read. Di sini adalah judul buku, karena aku udah pakai Goodreads, jadi sekarang memang aku nggak begitu pakai ini, dan memang agak jelek juga desainnya. Cuman dulu aku pakai ini untuk mendata buku yang sudah pernah aku baca kayak gitu. Kemudian untuk flipping the page again, we could see that is wishlist. Jadi di sini aku memang membuat sebuah list apa aja yang aku inginkan dan apa yang aku butuh. Jadi aku nggak serta-merta langsung beli barang kalau misalkan aku merasa itu belum waktunya aja gitu. Kalau misalkan masih bisa ditahan, ya udah aku tahan dulu kayak gitu.
Ya, jadi sekitar mungkin 3 bulan atau 1 bulan dulu berpikir apa kamu benar-benar perlu buku ini apa enggak, kayak gitu. Ya. And then we are flipping the page again and we could see that ada yang namanya list of skill dan hobbies. Nah, skill dan hobbies ini adalah skill-skill yang aku pengen pelajari dan aku pengen tambah expert aja di bidang itu. Jadi aku tulis dan kalau misalkan sudah aku lakuin gitu ya aku tandai kayak gitu. Dan di sini ya bisa kalian lihat ada Japanese, fotografi, walaupun aku nggak bisa fotografi guys. Bullet journal, Zumba, drawing, calligraphy, some kind of that things. You can see it, drawing, dan aku pengen drawing juga supaya aku bisa buat muka orang ya, gimana caranya tuh. Terus di sini juga ada sign language, body combat, sesuatu yang belum pernah aku lakuin dulu, tapi ternyata di karantina ini aku udah lakuin gitu loh. Jadi aku beberapa kali mencentang hal tersebut dan ya aku juga gak ngerti kenapa aku harus mengasah pisau ini ya, kayak gak jelas banget. Tapi dulu karena pisauku sering tumpul, jadi aku mikir I have to learn how to mengasah pisau gitu. Weird. And then di sini adalah Cempaka Journey because ya ini adalah semua list achievement. It's not achievement ya, ini lebih kepada apa yang aku ingin capai gitu di hidup aku, pengen jadi kayak gimana sih di tahun-tahun selanjutnya. Jadi aku tulis Cempaka Journey because dreams do come true to those who work hard and smart, like that. Dan kita balik lagi ya. Kemudian di sini ada 2020 gold standard. It's actually aku pakai gold standard karena ya kita kan di kedokteran ngerti lah ya ada gold standard semacam itu. Jadi ini standar aku untuk 2020. Apa sih achievement yang aku pengen lakuin gitu loh. Jadi I use that kind of. Banyak sih sebenarnya yang aku pengen lakuin 2020, tapi we never know. Ternyata emang keadaan 2020 kayak gini gitu loh. Jadi di sini ada kelas lancar, hidup sehat, ya kan. Ada YouTube, kemudian be kind to others, less angry because I'm always angry. Kemudian ada sign language, new instrument, which is I learned that from quarantine. I'm so happy with that. Dan ya banyak banget sih yang aku pengen pelajari. And then in here ada ya skill yang lain lah ya, ini less important tapi kalau memang ada waktu mungkin aku bisa pelajari kayak gitu. Kemudian di sini ya di bawah juga kemudian ada you should consistent, karena aku merasa aku belum konsisten aja sih di bidang-bidang ini, jadi aku pengen konsisten ngelakuin hal-hal tersebut seperti itu. Ya, ini adalah. Jadi penting banget ya buat goals kayak gini, karena menurut aku pencapaiannya itu lebih bagus kalau kalian tulis kayak gini dibandingkan kalian enggak. Coba aja dulu, kalian tulis apa aja pikiran kalian pasti akan tercapai. Kemudian di sini adalah business idea, jadi aku banyak banget punya ide orangnya, tapi emang eksekusiku kurang maybe, jadi aku cuman tulis-tulis doang. Kalau aku punya ide, aku langsung masukin ke dalam sini supaya aku nggak lupa juga. Dan aku tutupin karena aku malu aja sih, banyak banget idenya soalnya tapi nggak pernah terlaksana. Terus aku skip beberapa hal karena ini ada kayak semacam tempelan-tempelan nggak rapi gitu. Kemudian kita ada layout for responsive, aku juga nggak paham kenapa aku masukin layout responsive di buku ini, tapi karena kemarin waktu aku datang aku nggak punya buku, jadi aku pakai buku ini gitu. Kemudian sebelahnya adalah to do in social distancing, ini semacam hal-hal yang aku lakuin pas pertama kali datang di Bali dan aku belum kelas online, jadi masih banyak banget waktu yang aku bisa lakukan, dan satu hari itu aku schedule banget biar padat banget lah intinya kayak gitu. Kemudian di bawah juga ada yang namanya 1 hour a day, self-care, apa yang aku lakukan, dan books to read juga. Books to read-nya tiba-tiba di sini ada lagi. Dan balik lagi ada song to learn, this is what yang aku mau pelajari dengan ukulele. And then, tapi ternyata setelah ada aplikasi juga, aku jarang pakai ini juga. Kemudian things to do back in Bali, ini adalah hal-hal yang aku pengen lanjut lakukan di saat aku di Bali secara menetap gitu. Kemudian sebelah ini sebenarnya nggak perlu diperhatiin karena aku kemarin cuman iseng-iseng aja nulis habit tracker aku di sini. Kenapa? Nggak tahu juga kenapa. Kemudian ini kind of skill again, aku di sini lebih tak rapiin gitu loh. Dan aku nulis dari Wikipedia, semua skill-skill yang ada di Wikipedia aku tulis di sini. Siapa tahu aku nanti akan pelajari gitu loh. Ya kan? So weird berarti. Kemudian sebelah ini ada accomplishment. This is accomplishment aku tiap tahun, dimana jubilar journalku yang sebelumnya aku ada kayak gitu, tapi aku belum bisa
naruh juga di sini karena bullet journal itu di Surabaya. Jadi tiap tahun aku selalu nulis accomplishment aku tuh apa sih setiap tahun ini kayak gitu. Dan di sini cuman ada 2019 sama 2020 doang kayak gitu. Kemudian di sebelah ini adalah plant journal yang aku maunya gardening tapi di quarantine tapi nggak jadi karena aku emang bodoh gardening. Jadi nggak hidup gitu loh tanamannya. Jadi ya udah. And that's all about my bullet journal. Ini nggak penting banget sih apa. Jadi ya, itu aja sih bullet journalku isinya, dan di sini bisa ide-ide kalian buat spread. Ide spread kalian tuh bisa banyak banget, jadi bullet journal is not about only about scheduling juga, kalian bisa banget untuk punya spread-spread idea atau udang-udang ide kalian tuh taruh di sini, kayak gitu. Oke, segitu dulu videonya, don't forget to like and subscribe, bye-bye!